Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku, Bunda Bisa. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun ya. So, di video kali ini seperti judulnya, aku pengen share pengalaman aku, yaitu sakit perut di bagian kanan bawah dan juga ngeflek di usia kandungan 14 dan 15 minggu. Apa faktor penyebabnya ngeflek dan juga sakit perut itu? Obat apa yang mesti aku konsumsi, bagaimana keadaan janin, dan juga apa saran dokter mengenai keluhan aku. Untuk itu tonton videonya sampai selesai ya, karena insya Allah videonya bisa sedikit memberi info buat teman-teman yang mengalami keluhan seperti aku, dan juga buat teman-teman yang sedang hamil di TM1 dan TM2, insya Allah bisa sedikit memberi info. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya, terutama buat teman-teman yang lagi hamil. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yaitu apa faktor penyebabnya ngeflek dan juga sakit perut di bagian bawah. Menurut pengalaman aku setelah konsultasi dokter, aku ngeflek itu karena dua penyebab, yaitu karena kecapean dan juga karena HB atau hubungan badan. Dan dua faktor itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi di awal aku tahu aku hamil, aku memang jarang banget tidur jam 9 malam. Aku paling cepat tidur itu jam 11 malam. Lalu jam 2 aku bangun lagi untuk menerjemahkan, karena aku sekarang kerjanya menerjemahkan. Kemudian sekitar jam 4 atau jam 5 subuh baru tidur lagi. Dan itu membuat tubuh itu kayak kecapean banget seharian. Tapi memasuki minggu ke-10 kehamilan, aku sudah enggak menerjemahkan lagi, tapi tetap jam 11 malam itu aku baru tidur, tapi sudah enggak pasang alarm lagi jam 2 untuk menerjemahkan. Bangunnya itu sekitar jam 5 atau setengah 6, lalu sholat subuh, tapi tetap aja badan tuh enggak fit, karena aku punya balita yang harus diajak main dan lain sebagainya, jadi aku jarang banget tidur siang. Itu sih salah satu faktor penyebab aku kecapean, karena sering begadang malam. Jadi kita perlu note kalau misalnya kita kerja enggak yang berat tapi kita sering begadang malam, itu bisa menyebabkan kita kecapean, dan salah satu bentuk tubuh kita kecapean itu dengan mengeluarkan flek kalau kita lagi hamil. Faktor yang kedua aku bisa flek itu karena HB, hubungan badan. Jadi memang sebelum aku sakit perut bagian bawah, sebelumnya aku memang HB, hubungan badan. Tapi itu karena aku tahunya di kehamilan pertama aku nggak ada keluhan. Jadi aku tuh hamil kebo di kehamilan pertama, dan di kehamilan 2 ini juga sebenarnya kayak gitu. Aku juga nggak mual muntah, nggak ada sensitif bau, semuanya makanan enak aja. Jadi aku merasa kalau kehamilan kedua aku ini juga kayak kehamilan pertama. Jadi semuanya aku take it easy aja. Ternyata di kehamilan kedua ini aku nggak boleh berhubungan badan dan dikeluarkan di dalam, harus di luar, karena rahim itu masih sensitif dan bisa menyebabkan kontraksi di TM pertama dan juga di TM kedua awal. Jadi buat teman-teman yang lagi hamil dan misalnya dia mual muntah, itu sangat rentan dengan namanya ngeflek dan juga sakit perut bagian bawah. Maka karena itu disarankan dengan dokter untuk kalau kita HB untuk mengeluarkannya di luar, seperti itu. Sakit perut aku bagian bawah itu bisa juga kalau kata dokter itu disebabkan karena pembesaran panggul, karena janin juga sudah membesar, jadi panggul itu lagi merenggang, membesar gitu kan. Dan juga karena kontraksi rahim. Kontraksi rahim itu dikarenakan karena tadi itu HB itu. Itu sih faktornya dua itu. Jadi aku flek itu karena kecapean dan HB, dan sakit perut bagian bawah aku itu dikarenakan HB juga, dan juga bisa karena perenggangan panggul dan juga kontraksi rahim, seperti itu kalau kata dokter.
Yang kedua, aku mesti konsumsi obat apa. Nah, untuk keluhan aku ngeflek, saat itu aku minumnya itu Volamil dan dokter menyarankan untuk mengkonsumsi juga vitamin B 1000 mg. Jangan yang 5000 mg ya, karena 5000 itu untuk pasien COVID. Dan juga menyarankan untuk mengkonsumsi kalsium. Lalu karena saat itu aku ngeflek, kecapean, jadi dokter juga menambahkan penguat kandungan yang harus dikonsumsi selama 2 minggu. Penguat kandungan itu diminum sampai habis, dan Volamil, vitamin B dan juga kalsium itu diminum sampai melahirkan. Kalau bisa sih sampai menyusui juga. Lalu untuk keluhan aku yang sakit perut bagian bawah, itu cuma dikasihkan paracetamol. Jadi buat teman-teman yang misalnya kalian juga ada keluhan sakit perut bagian bawah di TM1 dan juga TM2 awal, dan kalian sudah memastikan kalau itu bukan usus buntu, menurut aku kalian bisa langsung aja beli paracetamol di apotek, karena kalau kalian belinya di di dokter, di rumah sakit itu mahal banget ya. Jadi gini ceritanya, sebenarnya saat aku sakit perut bagian bawah, aku kan sakitnya pagi itu aku sudah konsultasi dokter online. Dia menyarankan untuk istirahat 1 kali 24 jam. Tapi karena aku nggak sabaran, isinya itu aku masih sakit perut dan sampai keringat dingin. Jadi aku memutuskan untuk ke IGD, minta obat atau diapakan gitu di rumah sakit kan ya, karena sakit banget, takutnya aku usus buntu. Tapi pas di IGD aku ketemu dokter umum juga kan. Di sana dia nggak meriksa apa-apa, cuma diperiksa detak jantung aja, terus ditanya hamil atau enggak. Pas aku bilang hamil, dia nggak meriksa apa-apa, cuma disarankan istirahat juga sama kayak di dokter online. Kemudian dia kasih obat paracetamol sama satu lagi itu suplemen makan, suplemen gizi makan apa sih gitu, suplemen. Dan yang paling wajib itu paracetamol kalau kata teman aku yang apoteker, untuk menghilangkan nyerinya. Dan paracetamol itu yang paling aman buat ibu hamil. Yang ketiga, bagaimana keadaan janin setelah aku ngeflek dan juga sakit perut bawah. Nah, di kasusku ini karena aku ngefleknya sedikit. Yang pertama itu coklat, itu pun dikit. Yang kedua itu merah tapi dikit banget juga. Dan setelah aku konsultasi dokter online, kata mereka di kasusku ini belum perlu USG, atau insya Allah semuanya baik-baik saja selama fleknya itu nggak banyak dan nggak sampai ke CD gitu lah. Karena menurut mereka kalau fleknya sedikit itu cuma disebabkan karena kecapean atau karena HB yang tadi aku sebut itu. Jadi dokter cuma menyarankan untuk suplemennya, untuk obatnya, vitaminnya itu dikonsumsi dengan baik, jangan di stop. Kemudian penguat kandungannya juga jangan di stop. Tapi kalau misalnya amit-amit ya sampai ngeflek lagi dan banyak, itu wajib sekali langsung cek ke dokter untuk USG, diperiksa keadaan janinnya gimana. Insya Allah minggu-minggu ini aku juga mau USG karena sekalian mau lihat janin aku, perempuan atau laki-laki. Jadi insya Allah baik-baik saja. Aku minta doanya ya, semoga semuanya baik-baik saja. Yang keempat dan yang terakhir yaitu apa saran dari dokter. Seperti aku bilang tadi, yaitu sarannya itu untuk mengkonsumsi vitamin, jangan di stop, disuruh banyak istirahat, bed rest ya, terus disuruh juga untuk jangan begadang, jangan kecapean, jangan angkat-angkat yang berat. Jadi buat teman-teman yang punya balita atau bayi yang lagi rewel, kalau bisa anaknya jangan digendong dulu, minta suaminya untuk menggendongnya. Kemudian yang terakhir yang paling penting itu perbanyak minum air putih, minimal 3 liter sehari. Karena air putih itu sangat berguna untuk tumbuh kembang janin, dan juga banyak sih fungsinya. Dokternya menjelaskan panjang lebar, nanti aku tulis di sini fungsinya air ketuban itu. Dan untuk menambahkan air ketuban ini yaitu dengan mengkonsumsi air putih yang banyak. Kayak gitu. Itu aja saran dari dokter. Sekian yang bisa aku sharing di pengalaman aku ketika aku ngeflek dan juga sakit perut bagian bawah di usia kehamilan 14 dan 15 minggu. Semoga bisa menambah info buat teman-teman yang lagi hamil ataupun yang mengalami kendala seperti aku. Semoga semuanya janin dan ibunya sehat sampai lahiran nanti. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk share video ini. Dan jangan lupa juga please subscribe, like, komen, dan share videonya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.